sebut namanya aja, supaya wewangian itu seperti nama beliau Nyai Kembang itu, wewangian itu hadir dan bisa membuat aura si pengantin nanti saat merias lebih bersinar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ki Alam, dan malam ini saya kedatangan seorang teman yang pengen curhat-curhat di sini. Jadi sahabat-sahabat misteri yang pengen curhat juga atau membagi pengalamannya bersama saya, silahkan bisa langsung datang ke sini dan nanti kita bisa saling berbagi, bertukar pengalaman, dan nanti juga saya akan mensketsakan ada apa di belakang pengalamanmu dan ada kemungkinan khodam apa yang akan mengiringi perjalanan spiritualmu. Dan saya akan memperkenalkan teman saya yang cantiknya luar biasa, di luar. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ratna Yulis. Ratna Yulis. Ratna Yulis ini ya, saya sebenarnya kenal sudah cukup lama, adalah sekitar 50 tahun. Ya. Iya. Jadi ini bukan podcast, ini bukan shooting, ini obrolan biasa aja. Ya, obrolan santai. Obrolan tanpa kopi, tanpa cemilan. Jadi kalau mau ngopi kita bikin sendiri masing-masing. Oke. Mbak Ratna aslinya dari mana, Mbak? Aku dari daerah Lebak. Lebak? Itu tepatnya di Malingping. Oh, Pandeglang. Pandeglang kesananya lagi. Loh, sebenarnya Jawa apa Sunda? Blasteran Jawa dan Sunda. Mamaku Sunda, bapakku Jawa, Lampung malah. Oh gitu. Ada Lampungnya juga. Tapi ada Maduranya enggak? Madura enggak ada. Enggak ada. Nek bojone suami saya Jawa. Oh, suami Jawa. Berarti masih dua unsur Jawa dan Sunda itu lebih kental ya? Kental. Bisa ngomong Jawa juga? Ya, sedikit-sedikit. Sunda apalagi ya? Bisa. Iya. Oh ya, Mbak Ratna, ya. Saya dengar-dengar Mbak Ratna itu ada pengalaman yang pengen diceritain ke saya, yang kayaknya Mbak Ratna sendiri bingung itu apa gitu. Terus sejak kapan mulai ada pengalaman-pengalaman yang di luar nalar? Kebetulan saya kan backgroundnya agak kencang untuk di pekerjaan kan saya lebih ke jasa tenda, ya, terus merambah ke tata rias, make up pengantin. Oh, make up pengantin. Ya, jadi ya mungkin pernah ada pengalaman yang sedikit ya arah ke sana lah ya. Arah ke sana. Nah, arah ke sana itu apa? Ya, pokoknya paham ya. Mau tahu banget apa mau tahu? Ya. Arah ke sananya apa tuh? Ya, yang ke sana pokoknya. Kan belum tahu ceritanya apa. Jadi arahnya kemana, pokoknya ke sana aja. Iya. Waktu itu mungkin udah lama ya pengalaman. Berapa tahun? Ya sekitar ya yang terbarunya ini 2 tahun sebelumnya. Ya. 2 tahun belakangan ini sebelum corona. Iya, betul. Iya. Nah, 2-3 tahun yang lalu ya. Iya. Di situ saya pernah mengalami yang kurang berkenan ya. Kurang kesannya. Justru kurang berkenan. Oh iya, karena nggak nyaman gitu. Selama ini setiap make up ya alhamdulillah. Saya kan ngerias juga melukis wajah. Oh, jadi profesinya sebagai perias pengantin ya. Wah, ini pasti kalau udah rias pengantin pasti ada sesuatu yang sakral. Yuk, kita coba simak dari Mbak Ratna ini. Iya, pengalaman yang kurang enak lah ya, karena pada waktu itu merasa ada yang aneh aja sih,
di pengantin saya pada waktu mau memulai untuk make up gitu kan. Yeah. Saya kaget si pengantin saya ini kasat mata saya ya, manggilnya apa Ki? Mas Ki wae. Oh, nggih. Secara umum, ya pokoknya aneh. Iya. Jadi, anehnya di mana nih? Bikin penasaran di wajah, aja ya? di bagian wajahnya si calon pengantin saya yang mau dimulai akad nikah nih, make up awal ya. Ki. Belum sampai ke belum ke kursi pelaminan belum. Pelaminan sudah siap malamnya. Ini di waktu untuk subuh ya, di waktu subuh memulai untuk make up. Nah, di situ saya merasakan anehnya si pengantin ini berubah raut wajahnya. Nah, perubahannya apa sih? Kok nggak langsung itu perubahan apa ini? Aduh. Perubahannya yang sangat nggak ngenakin. Nggak ngenakin itu bentuknya atau karakternya atau gimana tuh? Karena pada waktu itu kita belum mulai make up, belum mulai menempelkan bedak gitu kan. Cuma ini pengantin, tapi yang saya heran di situ cuma pribadi saya yang merasakan keanehan, yang melihat keanehan gitu. Dan di situ juga saya ngerasa astagfirullah ya, maksudnya ya Allah, maksudnya ini tenangin gitu, biar jangan, karena gini Ki, untuk setahu saya, pribadi saya, untuk make up itu harus punya mood yang baik. Betul. Nggak bisa kalau lagi bad mood itu nggak bisa. Moodnya harus full ya. Full. Kita harus nyaman. Itu dari subuh ya. Iya. Harus nyaman, harus baik moodnya. Jadi ketika waktu itu saya melihat keanehan di pengantin saya, ya langsung buyar. Antara takut, antara bingung, campur aduk di situ saya Ki. Takutnya kenapa? Takutnya karena yang saya lihat seram. Coba deskripsikan atau gambarkan keseraman waktu itu tuh berbentuk apa? Ya karena kebetulan itu yang mau yang di make up kan pengantin perempuannya dulu nih. Ya. Si pengantin perempuan itu yang saya lihat dia seperti wanita tua. Nah, di situ yang bikin lebih tua. Jadi di situ kayak saya nenek-nenek gitu nggak? Ya. Jadi saya di situ, aduh, gimana nih nanti make up-nya bagus apa enggak gitu kan. Setelah nanti kita make over gitu kan, saya make over sama tim saya juga, baik apa enggak nantinya, enak apa enggak dilihat orang, takutnya ya namanya gitu kan. Pokoknya pada saat itu kelihatan sama Mbak Ratna itu seperti nenek-nenek ya. Iya. Nah, si pengantin juga siangnya juga loyo. Arti kata loyonya gini, Ki, dia tidak bertenaga. Semangatnya hilang ya? Semangatnya hilang. Kayak mau nggak mau kali. Sampai-sampai fotografer pun komplain. Iya. Karena tidak bisa diarahkan untuk gaya gini gitu. Baik sahabat Misis, sebelum saya lanjutkan ini keseraman yang dialami oleh Mbak Ratna, kita tunggu beberapa saat lagi. Ada iklannya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang saya ingat pada waktu itu ya si pengantin ya mulai tidak bersemangat, loyo, dia yang kayak mau pingsan gitu. Tiba-tiba siang pun yang harusnya nih pakai baju yang kedua dia pas di resepsi, itu harusnya lama. Dia cuma berapa jam kemudian langsung ganti baju, ganti kostum lagi. Seharusnya gitu. Seharusnya belum. Pokoknya dia merasa nggak nyaman. Nah, ketika yang ketiga kali nih, singkat ceritanya nih, ketika ketiga kali yang pakai baju untuk menjelang dari sore sampai acara malam ke resepsi, nah si pengantin laki-lakinya
Kenapa dengan pengantin yang laki-lakinya ada anehnya lagi gitu. Oh, jadi tadi perempuannya ya, Mbak Ratna pagi ngelihat kayak rautnya seperti nenek-nenek. Sekarang yang laki-laki juga ada perbedaan dengan muka aslinya. Kalau muka sih tidak, lebih ke apa ya, gerak-geriknya. Oh, gitu. tingkah lakunya yang dia. Pada saat itu ya? Ya, itu baju yang kedua aja, ganti baju yang kedua si pengantin perempuan, saya menyerahkan ke tim saya dengan alasan saya kurang enak badan. Saya minta tolong ke tim saya untuk melanjuti men-touch up, menggantikan kostum kedua, karena saya merasa di ruang make up itu buat saya tidak sama sekali nyaman. Mungkin entah kenapa gitu, saya merasakan sayanya yang nggak enak lah, nggak enak banget gitu tuh. Makanya mungkin sebelum-sebelumnya udah ada firasat itu nggak? Atau emang itu spontan aja? Spontan aja sih, spontan aja. Konon katanya keluarga si pengantin cewek ini tidak permisi untuk tempat acara resepsi tersebut. Gitu. Konon katanya merasa ada yang terganggu. Jadi itu melaksanakan resepsi itu bukan di rumahnya? Bukan. Oh iya, baik, saya udah mulai paham nih arahnya nih. Yang tadi bilang pokoknya ke sana deh. Nah, ini titik terangnya sudah mulai ada nih. Oh, di situ. Jadi salah satunya tempatnya, kata Mbak Ratna, feeling Mbak Ratna tuh ada sesuatu yang tidak disetujui oleh ya taruhlah karuhun di sana ya. Mungkin gitu. Di lokasi tersebut mungkin konon katanya si keluarga pengantin ini tidak izin untuk untuk menempatkan tempat tersebut untuk acara. Mungkin karena merasa berisik, karena kan ada musik, ada hiburan pada saat itu. Mungkin ya orang-orang yang tidak kita bisa lihat, mungkin merasa terganggu. Betul. Itu bisa terjadi sih. Ya. Itu memang banyak yang saya dengar dari orang-orang yang menikah dan ada tragedi-tragedi di luar nalar. Saya sendiri bahkan pernah mengalami gitu. Ngelihat sendiri langsung, maksud saya itu si pengantinnya itu kesurupan. Iya. Nah, pernah juga ngalamin itu ya? Pernah. Nah, ini cerita saya dulu ya. Monggo. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah adalah orang yang saya kenal ya gitu. Itu pas mau dipajang gitu ya, pas mau duduk ke pelaminannya itu tiba-tiba dia ambruk gitu ya, terus ngomongnya udah beda gitu loh. Dan anehnya minta cabai. Jadi dia makan cabai itu berapa butir gitu, tapi nggak kepedesan gitu. Wah, cuman kalau pas dulu kebetulan saya belum paham banget untuk bisa ngeluarin gitu ya, yang ngerasuki dia. Cuman saya ya Allah ini kenapa ya gitu. Cuman ya beberapa saat kemudian memang dia sadar sendiri. Setelah sadar baru dia merasa pedes gitu kan. Nah dari situ kata orang-orang tua di situ emang kalau bisa ada sesajen khusus untuk menghormati leluhur gitu ya. Jadi nantinya tidak mengganggu lagi gitu. Nah, apa Mbak Ratna pernah juga ngalamin si pengantinnya itu taruhlah kerasukan ya, kemasukan siapa gitu, pernah nggak Mbak? Pernah. Pada waktu itu sampai saya make up pengantin aja si pengantinnya rebahan, tiduran. Make up tapi pengantinnya rebahan? Karena dia nggak berdaya untuk duduk, untuk duduk di kursi make up nggak berdaya. Jadi ya gimana lagi? Tapi tetap dilanjut? Dilanjut. Wah, kayak make upin jenazah gitu. Serem juga. Nah, di situ saya lagi-lagi Ki melihat si pengantin itu ya aneh gitu tuh. Wajahnya tuh aneh gitu tuh. Tidak ya sekarang gini, kalau wanita kan walaupun di make up tidak di make up tetap akan terlihat cantik. Cuma bedanya kalau di make up pengantin kan memang beda ya Ki, karena
ya dari foundationnya segalanya apa kan beda gitu kan. Jadi tampilannya juga akan lebih supaya lebih cantik kan gitu menjadi kan. pengantin itu Nah, kan. pada waktu itu ya pengantinnya posisinya kita sama tim saya itu ya rebahan. Habis gimana? Si pengantin nggak bisa duduk, konon katanya si pengantin tersebut ada masalah dengan mantan si laki-laki tersebut. Bingung ya? Jadi gimana ya? Hubungannya sama mantan tuh, apa dia kepikiran terus membuat yang dia menjadi apa ya, lemah gitu ya? Konon katanya sih jadi kayaknya lebih bahaya ketemu mantan preman atau mantan kekasih nih. Lebih bahaya mantan kekasih tentunya. Waduh, hati-hati yang ketemu mantan ya. Karena membahayakan tentunya, buktinya ada ceritanya kan. Ya gitu ya. Ya kalau kayak sesajen kayak gitu-gitu ya biasa di setiap pengantin punya ciri khas masing-masing Ki. Karena saya beberapa make up di kampung ini, entah di gedung, entah di rumah-rumah, entah pokoknya di mana aja. Oh itu harus ngikutin adatnya ya? Iya. Kalau bahkan alur make upnya juga ada ciri khas masing-masing gitu? Ya, apa enggak? Ada yang seperti itu. Kalau kayak masalah sesajen yang kayak Ki Alam tadi ceritakan juga, untuk sesajen kayak gitu-gitu itu terserah pengantin. Saya itu masalah puasa juga masalah puasa pengantin mau puasa dulu ya monggo, enggak pun ya enggak masalah. Nah kalau untuk puasa konon katanya seorang perias itu enggak sembarangan. Itu mesti ada ritual-ritual khusus ketika disewa atau mau merias pengantin baru gitu. Apa sampean juga melaksanakan hal kayak gitu? Kalau saya sampai saat ini tidak. Oh enggak pakai ritual itu ya? Katanya udah metal aja Ini boleh. Metal aja Ki, kita bismillah aja, percaya aja, insya Allah. Pokoknya kesempurnaan hanya milik Allah. Betul sekali. Jadi saya cuma minta sama yang kuasa, ya minta dilancarkan gitu. Betul. Untuk panglingnya ya insya Allah. Aura dari pengantin sih sebenarnya yang membuat bisa pangling, terbantu dari situ. Kalau pengantinnya moodnya nggak baik juga, si perias juga terbawa ya? Terbawa, dan si pengantin juga ya dilihatnya kurang bagus, kurang seger gitu. Kurang bercahaya. Ya. Betul. Ya, betul. Jadi ternyata perias juga ya, kalau untuk Mbak Ratna sendiri lebih memilih ya tetap percaya kepada kemampuannya dan percaya kepada Tuhan gitu. Untuk ritual-ritual seperti itu enggak semuanya dilaksanakan gitu, tapi mungkin dulunya pernah ya untuk mempelajari hal-hal kayak gitu kan. Ya. Kalau di adat-adat Jawa itu kan memang sakral ya. Betul. Sakral. Jadi memang ya sama, enggak semuanya setiap mau merias harus puasa dulu, tergantung siapa dulu yang mau dirias gitu kan. Kalau lebih ke umum mungkin ya okem aja lah gitu ya. Betul. Yang penting kalau pengantinnya moodnya bagus, itu akan membawa Mbak Ratna sendiri bersemangat gitu ya. Betul. Dan saat itu ketika sudah selesai pasti beda auranya ya. Nah, saya juga diam-diam sambil gambar tentang sosok di belakang Mbak Ratna ini. Jadi nanti akan saya tunjukkan setelah perbincangan yang sakral ini selesai. Nah, apalagi yang kira-kira Mbak Ratna itu mempunyai pengalaman yang di luar nalar itu, selain di profesimu, di pribadimu nih? Pribadi ada. Kebetulan saya memang basicnya di tenda Ki. Ya. Tenda ditaruh, tenda dekorasi. Sebelum make up pengantin memang saya tenda. Di pemasangan tenda atau untuk bongkaran setelah acara pun ada aja yang di luar nalar juga. Ini apa hubungannya nih sama tenda pengantin yang disewakan?
baik dalam pemasangan atau pelepasan tenda itu ada yang menarik. Ada yang menarik. Nah ini penasaran nggak Ki? Saya enggak sih. Paling ya hal-hal kayak gitu. Cuman saya nggak tahu juga karena belum tahu ceritanya. Langsung aja cerita, enggak apa-apa. Iya, udah lama banget ya. Memang ya itu. Saya juga ceritanya dari teman-teman yang ada di gudang tenda ya bagian bongkar pasang aja bagian bongkar pasang. Jadi nanti cerita nih semalam ada kejadian gini-gini, entah lewat bawa kendaraan tersebut, entah yang di tempat-tempat yang sunyi, ada yang mengganggu perasaan mereka gitu. Yang mengganggu itu apa? Kata temen-temen tenda sih di gudang tuh ceritanya ya mungkin ya katanya sih Ki, dengar-dengar kalau kita bawa kendaraan nih di tempat-tempat yang sekiranya horor sepi itu harus klakson. Oh ya. Kendaraan kita harus bunyikan klakson. Kebetulan mungkin yang bawa mobil labas aja. Lupa apa gimana, di situ ada yang ganggu. Ya cuma sekedar ada yang ketawa aja sih gitu. Pas bongkaran tenda pernah panggungnya itu perasaan teman-teman itu sudah naik semua ke dalam mobil. Oh ya. Tapi terus? Si papan panggung tuh ternyata ada yang tertinggal. Padahal udah merasa diangkat semua. Diangkat semua gitu tuh. Ya, adalah banyak juga sih kejadian-kejadian yang di luar nalar yang mungkin kalau kita cerita masa iya sih gitu kan. Bikin orang apa wajar itu karena bikin orang bingung. Setiap yang terjadi sesuatu yang di luar nalar memang nggak bisa kita langsung percaya atau yakin ya wis itu kan yang yakin kan yang ngalamin gitu loh. Jadi saya sebagai pendengar aja ternyata ada juga gitu loh kejadian-kejadian itu nggak harus di orang-orang yang sedang menjalankan sesuatu atau mencari sesuatu terus di tempat-tempat angker, ternyata dimanapun bisa terjadi gitu, termasuk di gudang tenda ya. Kalau udah di gudang itu kan salah satu tempat juga mungkin mereka pengen dibikinin juga kali tenda gitu. Tenda khusus ya Ki? Tenda khusus. Iya. Kalau untuk Ki Alam sendiri gantian dong nanya boleh? Boleh. Di sini pokoknya harus bisa menjawab dan harus bisa bertanya. Ya. Jangan susah-susah nanyanya ya. Tenang aja Ki. Yang Ratna tahu kan Ki Alam kan lebih ke pelukis ya. Pelukis, tapi pelukisnya yang opo Ki? Opo Ki? Playboy ini. Dua kelinci. Plus. Plus-plusnya yang ya mungkin ya mirip-mirip sama kisah Ratna lah ya. Ada arah-arah. Nggak apa-apa, ucapin aja, nggak usah. Nggak apa-apa, ucapin aja. Pelukis hantu juga nggak apa-apa gitu. Pelukisnya pelukis horor ya Ki. Pelukis horor ya boleh. Maksudnya selain pelukis-pelukis ya yang biasa-biasa, cuma yang benar-benar si lukisan ini benar-benar hidup gitu loh Ki. Apa betul Ki? Setahu saya Ki Alam terus yang mau ditanya apa? Ya, lukisan si lukisan tersebut Ki Alam itu apa benar-benar hidup gitu. Apa benar-benar ya kenyataan apa gimana gitu loh Ki. Oh ya. Mungkin nggak beda jauh orang ngelukis. Saya ngelukis di kanvas, Ratna ngelukis di wajah gitu kan. Itu kan perlu pengalaman khusus, jam terbang ya. Yang semakin banyak kita berkarya semakin kita paham gitu. Artinya lukisan hidup itu bukan berarti lukisan itu misalkan saya melukis Bunda Ratu terus Bunda Ratunya keluar gitu menjadi manusia enggak. Tapi ada sisi energi yang terkandung di dalam lukisan ketika saya melukis beliau itu dengan penghayatan khusus, dengan ritual khusus yang dikhususkan untuk sebuah karya Bunda Ratu. Nah, di situ
energi itu akan menjadi satu ruh dalam sebuah karya. Tapi ruh itu bukan seperti ruh manusia, ruh benda, benda itu juga ada ruhnya. Nah, jadi suatu saat mungkin bukan saya yang melihat lukisan-lukisan saya itu seperti hidup dipandang gitu, melainkan si penikmat atau orang lain yang akan menyampaikan ke saya seperti Ratna bilang tadi, lukisannya kok bisa hidup sekali. Kalau menurut saya sih ya masih biasa aja gitu lah. Jadi mungkin ya karena saya melukisnya dengan penjiwaan yang penuh gitu, dan itu menjadi satu energi dalam sebuah karya. Semua sama. Mungkin Ratna saat melukis wajah pas menghayati banget ya itu. Totalitas. Iya, totalitas. Terus yang objeknya juga semangat, itu kan terdorong. Dan itu begitu keluar cahayanya kelihatan. Wah, pengantinnya cantik banget. Ya sama, ya kan? Auranya kok bagus banget. Nah, sama dengan karya lukisan pun sama seperti itu. Jadi yang lebih dimunculkan dalam diri saya itu adalah suatu penghayatan dan penjiwaan. Satu lagi, pengalaman dan jam terbang tentunya ya, Ki. Pengalaman itu harus disertai jam terbang. Karena Ki Alam sendiri yang Ratna tahu juga dari tahun 2000, Ratna tahun 2001 apa 2002 ya? Apa tahu tuh? Ki Alam. Mosok? Iya. Waktu itu belum. Enggak lah, 2001 itu saya baru masuk wilayah sini loh. Iya. Dari mana kamu tahu? Ada deh. Wah, ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Ki? Iya, kalau saya bilang. Ki Alam yang mana tuh, Ki? Nah, jangan-jangan Ki Alam yang mana nih? Saya 2001 itu baru masuk ke Banten. Oh gitu. Itu pun masih pulang pergi Jakarta, Banten. Jadi saya menetapnya di Banten itu 2003. Oh gitu. Aduh. Nah, ini Ki Alam mana nih, Ki? Harus dipertanyakan nih, Ki. Wah, ini beneran nggak ya? Aduh ya Allah. Nah, apalagi yang mau ditanya? Yo. Ki Alam, pokoknya udah the best deh. Sudah tidak diragukan lagi untuk hasil-hasil karyanya. Orang nomor 1 aja pakainya Ki Alam lukisannya. Orang nomor 1 ya. Ya, contohnya Pak SBY. Tinggal kasih nomor aja sih. Mau nomor berapa kayak gitu. Ya alhamdulillah Mbak semua, saya tidak berharap banyak dengan karya saya. Saya tidak mimpi saya memang tinggi, tapi jangkauan saya bertahap gitulah. Jadi mimpi saya itu sebagai acuan supaya saya semangat untuk meraih gitu. Jadi tidak hanya mimpi tapi menjadi kenyataan gitu. Ya tentunya untuk mencapai ke sana harus tetap banyak belajar dan terus berkarya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan, banyak yang tidak saya sangka-sangka. Tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba ketemu itu gitu. Itu bukan kebetulan, itu sudah rezeki ya. Rezeki, sudah rencana Tuhan dan semesta alam yang mendorong untuk bisa bertemu. Sama Mbak Ratna dengan saya malam ini, padahal udah kenal lama, tapi baru malam ini kita bisa ngobrol di sini. Itu juga salah satu dorongan dari semesta alam untuk mempertemukan kita. Betul. Nah, ini Mbak Ratna, saya menggambarkan sosok yang saya anggap ini sebagai dimensi di belakang Mbak Ratna atau yang mengiringi Mbak Ratna selama ini. Saya tunjukin. Siapa nih, Ki? Dari komunikasi saya, yuk kita tunjukkan ke sini. Sepertinya orangnya cantik, Ki. Yo, cantik. Dan sepertinya masih dari leluhur. Oh gitu. Ya, leluhur. Dengan sebutan namanya, beliau itu kayaknya punya nama asli, cuman begitu sempat saya dengar, jadi beliau pengen dipanggil
Nyai Kembang. Nyai Kembang. Iya, karena beliau suka banget dengan bunga-bunga, kembang-kembang, dan sangat senang kalau melihat Ratna itu menjadi seorang perias. Oh gitu. Dan itu berhubungan dengan wewangian, dengan kecantikan, dengan aura-aura. Jadi beliau energinya atau taruhlah sifat-sifatnya itu menitis ke Ratna, sifat-sifat kewangiannya. Nah, sekarang beliau berharap Ratna tetap mau berkarya terus lewat profesinya, selain tadi sewa tenda dan perlengkapan pesta ya. Betul, betul. Nah, tapi profesi Ratna sendiri sebagai perias tetap harus dijalankan, dan Insya Allah nanti akan ketemu orang-orang yang menurutmu itu nggak mungkin gitu. Masa sih saya merias dia gitu. Nanti akan terjadi seperti itu. Amin, gitu. amin. Itu salah satu dorongan energi dari Nyai Kembang ini sebagai penghormatan dan sebagai penyemangat diri Mbak Ratna supaya terus tetap semangat berkarya. Insya Allah. Gitu. Dan apa kira-kira pesan dari Mbak Ratna mungkin untuk teman-teman perias atau yang lagi suka belajar merias diri gitu? Coba untuk pesan-pesannya apa, Mbak? Pesan-pesannya ya tetap semangat tentunya, bersaing dengan sehat. Ada persaingan ya? Sangat. Ya, bersaing dengan sehat, tetap tunjukkan semangat. dengan karya. Ya. Kita jangan dengan klinik ya. Dengan karya, betul. Kita pokoknya ya saling apa ya Ki, buat teman-teman yang baru mulai juga senior ya bareng-bareng aja gitu. Terus saling kalau mengingatkan, saling memberi ilmu yang baru apa gitu ya. Saling mengingatkan, memberi ilmu, berbagi ilmu. Tidak saya merasa paling bisa, dia yang anak bawang atau gimana. Intinya bareng-bareng gitu. Insya Allah rezeki juga tidak akan tertukar. Betul. Masing-masing sudah punya porsi rezekinya dari usaha tersebut. Betul. Berarti intinya ini pesan untuk kesuksesan ke depan untuk teman-teman yang baru mengenal tentang tata rias atau yang senior juga saling berbagi dan saling mendukung gitu ya. Oke, baik. Malam ini saya sangat berterima kasih pada Mbak Ratna. Semoga sukses dan saya juga terima kasih sudah mendapatkan ilmunya dari Ki Alam. Jangan pernah kapok untuk berbagi ilmu dengan Ratna. Sama-sama. Ini saya persembahkan untuk Ratna sebagai kenang-kenangan. Silahkan diterima. Maaf, terima kasih. Nanti bisa dibingkai sendiri. Ini sendiri gimana Ki untuk saya? Aman apa ya? Nggak apa-apa. Ini yang saya sketsakan di sini masih ada kaitannya leluhurmu. Jadi sangat positif. Bahkan kalau bisa nanti sebelum merias, sebut namanya aja. Supaya wewangian itu seperti nama beliau Nyai Kembang itu wewangian itu hadir. Dan bisa membuat aura si pengantin nanti saat merias lebih bersinar lagi gitu. Atau ya boleh nanti setiap ada mungkin habis sholat tawasul sekali-kali sebut nama beliau. Insya Allah. Karena beliau masih ada kaitan dengan leluhurmu dari garis ibu. Ya. Oke, terima kasih Ki sebelumnya Ki. Sama-sama. Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan sekedar duduk diam. Berjuanglah demi perubahan diri dan beri ruang pada perubahan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.